Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, halo, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku. Semoga Anda semuanya sehat. Salam akhir pekan. Seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu pada bincang-bincang saya tentang mengapa saya terjun ke dunia YouTube lewat permenungan embun sabda dan beberapa konten yang lain. Pada bincang-bincang kali ini saya ingin men-sharingkan kesulitan-kesulitan yang saya alami ketika terjun ke dunia YouTube ini, ketika menekuni pewartaan jenis ini lewat media ini. Seperti yang sudah saya sharingkan minggu lalu, bahwa saya mulai terjun ke dunia media sosial di tahun 2016 ketika saya mulai men-sharingkan permenungan-permenungan pribadi saya lewat Facebook dan juga lewat WhatsApp. Dan pada bulan Maret, akhir Maret tahun ini, kemudian saya juga men-sharingkan lewat dunia YouTube. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku, ada banyak kesulitan yang saya alami ketika saya terjun ke dunia YouTube. Tentunya yang pertama adalah apa yang orang katakan, mengapa Romo-Romo mesti terjun ke dunia YouTube. Itu tantangan yang pertama yang harus dilewati. Apakah yang mau saya capai lewat dunia YouTube? Apakah pantas saya terjun ke dunia YouTube sebagai seorang imam, biarawan, dan misionaris? Saya yang tidak tahu apa-apa ini, apakah bisa saya terjun ke dunia YouTube? Tidak pernah belajar soal dunia komunikasi seperti ini, apakah bisa? Itu tantangan dalam diri yang ada pertama, dan juga pikiran-pikiran itu yang mengganggu pertamanya. Tapi tantangan-tantangan itu, kesulitan yang pertama ini, kemudian saya lalui dengan katakan pada diri saya sendiri, jalani saja. Seperti halnya saya sudah mulai tahun 2016 dengan tulisan renungan, maka kali ini saya katakan saya jalani, saya coba, saya jalani saja. Makanya saya mulai dengan video upload pertama tanggal 28 Maret 2020 ketika membahas permenungan pada hari Minggu Prapaskah yang kelima tanggal 29 Maret. Saudara dan saudariku, itu tantangan yang pertama. Ketika saya bertanya dalam diri, apakah pantas seorang imam, biarawan, misionaris terjun ke dunia YouTube? Tantangan yang berikut adalah tadi yang seperti sudah saya katakan, soal keterampilan. Apakah saya punya keterampilan untuk dunia medsos yang jenis ini? Karena tidak mudah tentunya. Akhirnya saya juga lewati ini dengan katakan seperti yang awal tadi, jalani saja. Yang ketiga, dengan alat-alat yang terbatas. Saya hanya menggunakan HP, tidak ada webcam, tidak ada handycam untuk merekam video-video. Saya gunakan HP. Demikian pun untuk live streaming, saya gunakan HP. Dan itu pun tantangan ini saya lalui dengan katakan pada diri sendiri, jalani saja. Kalaupun nanti bisa lebih baik lagi, itu akan bersama dengan waktu, dia akan berkembang. Saya harap menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terus yang berikut, tantangan berikut, melihat perkembangan dunia YouTube dengan yang lebih banyak entertainment, dengan lebih banyak komedi yang mengentertain,
Saya bertanya, apakah renungan-renungan akan mengentertain orang-orang tuh? Mengentertain orang-orang juga? Tentunya tidak mudah. Tapi sekali lagi saya katakan, jalani saja, inilah adalah pewartaan. Orang terima, puji Tuhan. Orang katakan kurang menarik, orang tidak terima, tidak apa-apa. Kita jalani saja. Yang penting bahwa orang akan mendengarkan sabda Tuhan lewat media YouTube ini. Itu tantangan-tantangan yang saya alami, saudara dan saudariku, dalam dunia YouTube ini. Dan semua tantangan-tantangan ini sampai sekarang, mulai dari bulan Maret kemarin, beberapa bulan yang lalu, kemudian sampai sekarang, puji Tuhan saya masih bisa jalani dengan baik. Artinya apa? Bahwa saya menjalaninya dengan sukacita, walaupun berat. Tantangan yang lain yang belum saya sebutkan, yaitu soal membagi waktu dengan tugas pokok saya di tempat tugas saya di sekretariat, kemudian dengan tugas utama sebagai seorang biarawan, sebagai seorang imam, dengan pelayanan. Puji Tuhan, syukur bahwa masih di masa pandemi, sehingga tidak terlalu keluar untuk melayani sakramen di luar. Dan tugas-tugas utama masih bisa saya jalani di sekretariat, dan tugas-tugas pribadi juga sebagai seorang biarawan, berdoa, dan segalanya masih bisa jalani. Dan puji Tuhan masih bisa menyeimbangkan dengan pelayanan atau pewartaan di media YouTube ini. Dan yang puji Tuhan juga bahwa ada banyak teman yang membantu lewat komentar, membantu lewat editing, dan juga lewat pengambilan gambar. Dan semua ini membantu akhirnya mengurangi beban-beban atau kesulitan yang saya sebutkan tadi. Saudara dan saudariku, itu kesulitan-kesulitan yang saya alami ketika terjun di dunia YouTube ini. Tapi sekali lagi, puji Tuhan, semuanya masih berjalan dengan baik. Dan saya berharap bahwa ini akan berjalan terus dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih dan salam akhir pekan. Tuhan memberkati.